Tahukah kalian bahwa ternyata semua benda dan makhluk hidup di dunia ini tersusun dari suatu bagian yang sangat-sangat kecil yang tidak bisa kita lihat? Kira-kira apa itu ya? Penasaran? Mau tahu? Yuk kita pelajari di video kita kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rodika, kalian bisa panggil Kak Dika. Bersama saya, fisika jadi jauh lebih mudah. Teori atau model atom Dalton sebenarnya terdiri dari dua hukum yang sangat penting yang mendasarinya, yaitu hukum Lavoisier yang disebut sebagai hukum kekekalan massa, dan hukum Proust yang disebut sebagai hukum perbandingan tetap. Menurut hukum Lavoisier, massa total zat sebelum reaksi akan sama dengan massa total zat setelah hasil reaksinya. Bingung kayak gimana contohnya? Maksudnya seperti ini. Jika 4 gram gas hidrogen membutuhkan 32 gram gas oksigen untuk bereaksi, maka akan dihasilkan suatu molekul yang kita sebut sebagai air sebanyak 36 gram. Sedangkan menurut hukum Proust, perbandingan massa unsur-unsur di dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Contohnya adalah, jika hidrogen bereaksi dengan oksigen, kemudian akan menghasilkan suatu molekul yang kita sebut sebagai air. Nah, ternyata perbandingan antara atom hidrogen dan oksigen di dalam molekul air adalah selalu tetap, yaitu 1:8. Atau 11,11% adalah atom hidrogen dan 88,89% adalah atom oksigen. Nah, dari kedua hukum inilah seorang ilmuwan asal Inggris kemudian mengemukakan pendapatnya tentang atom. Sehingga sampai sekarang ini model atomnya sangat dikenal. Kira-kira siapa ya dia? Dia adalah John Dalton. Pada tahun 1808, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang model atomnya yang kemudian dipublikasikan dalam sebuah buku yang berjudul A New System of Chemical Philosophy. Di dalam bukunya, dia menjelaskan bahwa ternyata pada suatu kubus sebenarnya terbentuk dari banyak sekali persegi, yang apabila kemudian persegi-persegi itu kemudian dipotong secara terus-menerus, akan sampai pada suatu bagian yang sangat-sangat kecil, sehingga bagian itu tidak bisa dibagi lagi. Menurut Dalton, bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi itulah yang disebut sebagai atom. Selain itu, menurut John Dalton, ternyata seluruh materi, baik itu unsur, molekul, senyawa, dan campuran di alam semesta ini tersusun dari partikel yang sangat kecil yang disebut sebagai atom. Menurutnya, atom itu adalah sebuah bola pejal yang keras, padat, dan tidak berongga. Menurut model atom Dalton, ternyata atom memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, atom pada suatu unsur yang sama memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Contohnya adalah atom belerang yang terdapat pada sabun mandi memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama dengan atom belerang yang terdapat pada bubuk belerang. Selain itu, atom besi yang terdapat pada wajan memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama pada pasir besi. Ingat, jadi yang sama adalah ukuran, massa, dan sifat kimia dari atomnya. Sedangkan, atom pada unsur yang berbeda akan memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang berbeda. Contohnya adalah, atom belerang yang terdapat pada bubuk belerang memiliki ukuran, massa, dan sifat kimia yang berbeda dari atom besi yang terdapat pada pasir besi. Karakteristik yang kedua adalah atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa diciptakan, maupun tidak bisa dimusnahkan melalui reaksi kimia. Misalnya, kita tidak bisa melihat atom pada asap, pada udara, atau bahkan pada korek api sekalipun. Tapi kita bisa loh merasakan keberadaan pengaruh dari atom. Contohnya saat kita menghirup oksigen, maka tubuh kita akan menjadi jauh lebih segar. Karakteristik yang ketiga adalah atom-atom ketika bergabung membentuk suatu senyawa akan memiliki perbandingan yang tetap. Misalnya, atom karbon yang bereaksi dengan atom oksigen akan membentuk suatu hasil reaksi yang kita sebut sebagai senyawa karbon dioksida.
Tahukah kalian bahwa ternyata perbandingan antara atom karbon dan atom oksigen di dalam karbon dioksida selalu tetap, yaitu 3:8. Artinya karbon dioksida dimanapun berada akan memiliki perbandingan yang sama. Ingat ya, 3:8. Baik itu ada di London, ada di Paris, ada di Medan, atau bahkan di Jakarta sekalipun. Perbandingan antara karbon dan oksigennya selalu 3:8. Hal ini juga berlaku untuk karbon yang disintesis dengan karbon dioksida yang ada secara alami. Perbandingannya selalu tetap. Karakteristik yang keempat, dalam reaksi kimia, atom-atom hanya mengalami penyusunan ulang. Misalnya ketika NaOH direaksikan dengan HCl, maka atom-atomnya akan mengalami penyusunan ulang membentuk NaCl dan H2O. Lalu karakteristik yang kelima adalah atom-atom dari suatu unsur tidak bisa berubah menjadi atom unsur lain. Contohnya, atom emas tidak bisa berubah menjadi atom besi. Kemudian, hal ini juga berlaku sebaliknya. Atom besi tidak bisa berubah menjadi atom emas. Karena kalau itu sudah bisa terjadi, mungkin saya sudah kaya. Kenyataan memang pahit. Namun sayangnya, ternyata model atom Dalton masih belum bisa menjawab beberapa pertanyaan penting. Misalnya, bagaimana sifat kelistrikan dari suatu materi? Lalu, apa saja perbedaan atom dari suatu unsur dengan atom unsur yang lain? Lalu, bagaimanakah cara atom-atom saling berikatan satu sama lain? Dan apakah memang benar atom adalah bagian terkecil dari suatu materi? Bagaimana dengan percobaan sinar katoda yang membuktikan bahwa ternyata masih ada lagi loh yang lebih kecil dari atom? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian hanya bisa dijawab oleh ilmuwan-ilmuwan lain yang kemudian mengembangkan model atom pada tahap yang selanjutnya. Wah, pembahasan di video kita kali ini sangat menarik ya. Di video selanjutnya kita akan membahas model atom Thomson yang akan menjelaskan apakah memang benar atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Gimana? Penasaran? Mau tahu? Jangan lupa saksikan video berikutnya. Dadah!